Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas manfaat dan pengaruh sekam pada tanaman atau arang. Jadi lebih tepatnya ke arang. Ada arang sekam, ada arang batok kelapa, ada arang kayu. Nah, ini bermacam-macam sumber dari arang tersebut. Arang ini memiliki tingkat porositas yang tinggi. Inilah yang menyebabkan ketika diaplikasikan ke tanaman ataupun ke tanah, ini bisa membuat tanah kita menjadi subur, dan untuk tanaman itu lebih subur juga karena mengandung unsur-unsur karbon yang tinggi. Jadi di dalam arang itu ada dua kandungan yang tinggi. Pertama itu kandungan silikanya atau Si2O biasanya orang sebut, itu sekitar kurang lebih 50-51%. Nah, sedangkan untuk karbonnya itu kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 31%. Nah, itu adalah kandungan yang tertinggi. Nah, kandungan-kandungan yang lain juga ada. Misalnya di situ ada kalium. Nah, di situ misalnya ada unsur-unsur mikro. Tetapi yang paling besar di dua unsur tadi, silika dengan karbon. Lalu, apa kegunaan atau manfaat dari arang ini? Ini bisa menjadi pembenah tanah, bisa menjadi campuran pada saat kita akan menanam agar nanti tanaman kita ini bisa lebih subur. Nah, kenapa begitu? Karena di arang ini itu memiliki pori-pori yang nanti bisa menjadi tempat bagi mikroba sekaligus mengikat unsur-unsur mineral supaya tidak terlepas. Apalagi misalnya nitrogen. Nah, itu bisa diikat oleh si arang ini supaya tetap berada di dalam tanah, tidak terlepas kembali ke atmosfer. Nah, teman-teman, ini menggunakan arang sangatlah bagus untuk tanah kita. Karena ketika karbon ini banyak di dalam tanah, itulah kenapa nanti tanah bisa menjadi subur. Kalau di Amerika kita biasa mendengar yang namanya terra preta atau tanah hitam. Tanah hitam itu sumbernya adalah karbon. Jadi dari arang itu yang terproses secara alamiah sekian ribu tahun. Nah, itu yang sekarang disebut dengan terra preta. Lalu apakah bisa dibuat seperti di Amazon sana? Sebenarnya bisa. Tapi kalau proses alamiah yang kita mau tunggu, itu membutuhkan waktu yang lama dan jumlah yang besar. Gitu teman-teman. Jadi arang sekam ini atau arang batok kelapa, arang kayu ini sangat bagus untuk tanaman. Dia bisa membantu tanaman kita tercukupi kebutuhan nutrisinya. Karena pada saat kita memupuk itu ada dua kemungkinan, bisa jadi nutrisi ini terlepas melalui yang penguapan, bisa juga terlarut di dalam air. Nah, tapi begitu ada karbon itu, begitu ada arang itu, dia akan tetap berada di dalam tanah. Nah, begitu juga dengan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini, arang inilah yang nanti akan menjadi wadahnya. Arang inilah nanti yang menjadi tempatnya untuk bisa lebih lama bertahan hidup. Karena seyogianya mikroba ini itu butuh sirkulasi. Jadi dia butuh inang namanya untuk bisa terus mempertahankan hidupnya. Misalnya bakteri-bakteri Rhizopus
atau bakteri-bakteri yang bersimbiosis dengan akar, misalnya Rhizobium. Nah, itu kan bersimbiosis dengan akar. Biasa kita lihat di bintil-bintil itu adalah mikroba-mikroba yang bersimbiosis dengan akar. Lalu bagaimana ketika bakteri-bakteri yang lain? Nah, itu biasanya dengan adanya arang itu atau bahan-bahan organik, dia bisa lebih lebih lama usianya seperti itu. Teman-teman, kelemahan dari arang ini cuma satu, jumlahnya tidak banyak. Nah, dan ketika kita mau menggunakan di lahan itu juga harus dengan jumlah yang besar. Contoh misalnya, kalau kita mau menggunakan di lahan 1 hektar sawah, itu minimal 1 ton yang harus kita perlukan. Jadi inilah kadang-kadang kenapa petani ini malas untuk menggunakan. Walaupun sebenarnya petani itu juga tahu manfaat dari karbon organik, manfaat dari silika, manfaat dari arang ini. Cuma karena jumlahnya sedikit, akhirnya malas untuk menggunakan. Yang kedua, dia volumenya besar. Jadi pertama tadi stoknya kurang, kalaupun ada, dia kan besar, butuh berkarung-karung. Bagus kalau lokasinya itu di pinggir jalan, itu mudah kita untuk mengangkut. Tapi kalau lokasinya jauh dari jalan poros, ini juga setengah mati untuk bisa diaplikasikan ke lahan kita. Nah, itulah kenapa arang sekam ini tidak banyak yang menggunakan. Walaupun sebenarnya mereka tahu manfaatnya. Karena itu tadi butuh waktu untuk memberikan ke lahan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh tempat. Nah, itu kenapa arang ini jarang sekali mau digunakan oleh petani. Padahal itu bisa sangat efektif kalau digunakan untuk tanaman. Nah, sebagai penggantinya itu muncul yang namanya asam humat. Jadi sebagai pengganti dari arang ini itu muncullah asam humat. Asam humat itu sebagian kandungannya juga ada unsur-unsur karbonnya, sehingga dimungkinkan untuk mensuplai karbon organik yang tinggi itu dari pembenah tanah asam humat ini. Jadi dengan asam humat ini kan tidak perlu berpuluh-puluh karung, cukup dengan misalnya 10 kilo per 1 hektar, nah itu sudah bisa cukup. Atau misalnya 5 kilo atau 2 kilo dicampurkan dengan pupuk kimia, nah itu bisa cukup. Tapi kalau menggunakan arang ini butuh banyak, 1 ton, 2 ton per 1 hektar baru cukup, karena tidak mungkin dikasih hanya 1 sendok. Ya kan, tidak mungkin dikasih cuman 1 genggam, mesti harus banyak karena dia harus menutupi areal-areal yang akan kita tanami itu supaya bisa menjadi pembenah tanah. Kalau sedikit tentu jumlahnya akan tidak efektif. Seperti itu. Jadi teman-teman, manfaat dari arang ini itu sangat banyak, sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh tanaman. Cuma karena stoknya terbatas dan butuh banyak untuk luasan lahan, misalnya 1 hektar, sehingga ini kadang dipakai oleh petani yang luasan sawahnya itu sedikit. Atau misalnya petani-petani yang menanam sayur, menanam cabai atau tomat, nah karena jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau di sawah mau dipakai, itu mustahil petani mau menggunakan. Yang jelas-jelas saja, kapur biasanya ada pembagian gratis dari petani, atau kompos pembagian gratis untuk petani dari pemerintah, itu saja tidak dipakai. Karena kenapa? Karena membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya untuk jasa untuk menabur itu. Nah, itulah jadi petani kita ini mencari yang lebih simple, praktis tapi efektif gitu. Nah, itu makanya banyaklah produk-produk yang muncul karena itu kemauannya petani. Tidak banyak petani kita yang mau membuat arang sekam misalnya, tidak banyak. Bahkan cara membuat arang sekam pun kadang-kadang susah bagi petani itu. Begitu juga dengan pupuk.
Ah, ini petani malas mikir gitu. Malas mikir, akhirnya beli saja yang jadi. Nah, itu kelemahan kita. Tetapi kalau kita belajar apa manfaat dari arang itu, besar sekali manfaatnya untuk tanah dan tanaman kita. Tetapi faktor tadi kurangnya stok dari arang itu, yang kedua pun kalau ada harus membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga tidak banyak petani tertarik untuk menggunakan itu. Apalagi di sawah, apalagi di kebun, misalnya mau tanam jagung, itu tidak banyak yang mau pakai. Rata-rata mereka cari yang praktis, cari yang semprot saja sudah cukup seperti itu. Walaupun kita tahu bersama bahwa tidak ada yang menolak bahwa arang sekam ini sangat bagus untuk tanaman, sangat bagus untuk tanah. Nah, itu. Teman-teman, itu mungkin penyampaian kami hari ini, sharing kami hari ini. Semoga dengan ulasan itu bisa memberikan tambahan pencerahan, tambahan motivasi, tambahan pengetahuan yang nantinya bisa sewaktu-waktu bisa diaplikasikan ke tanah ataupun tanaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.